Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Ar-Rasyid, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berkunjung ke salah satu sekolah, yaitu SMPN 06 Cibitung. Fokus utama kita dalam video ini adalah membahas tentang implementasi kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan esensial guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, meliputi pemahaman karakteristik siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik, pemanfaatan teknologi, serta evaluasi hasil belajar untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Beliau adalah salah satu pengajar yang ada di SMPN 6 Cibitung yang bernama Bapak Suwandi. Halo semuanya, di sini saya sedang berada di SMPN 6 Cibitung yang berlokasi di Cibitung Regensi 1. Di sini saya bersama salah satu pengajar di SMPN 6 Cibitung, yaitu dengan Pak Suwandi. Apa motivasi Bapak menjadi guru dan bagaimana Bapak mempertahankan semangat Bapak menjadi guru? Ya, motivasinya yang pertama ini adalah keluarga Bapak ini sebagian besar adalah sebagai guru. Itu tadi yang Bapak ceritakan awalnya sebelum saya masuk sekolah negeri kita mengelola yayasan sekarang pun masih ada. Jadi motivasinya yang pertama karena keluarga Bapak hampir 50% bergerak di bidang pendidikan, sehingga Bapak tergerak dengan sendirinya. Ikut membanggakan apa? Enak, enjoy. Seperti itu. Pastinya yang keduanya adalah santai. Menurut Bapak, pekerjaan seorang guru itu santai. Artinya secara fisik tidak berat kan? Tidak dengan profesi yang lain yang tentunya membutuhkan tenaga yang besar, ya, tenaga yang harus bersiapkan. Kalau dulu santai, ini kita sehat. Bahkan ketika kita masih situasi yang tidak mendukung pun kita masih bisa memberikan pelajaran kepada siswa. Dan bagaimana Bapak mengevaluasi diri Bapak untuk meningkatkan kualitas mengajar? Ya, sebetulnya kalau profesi guru itu memang sebuah tantangan, ya. Artinya ketika kita memberikan ilmu kepada siswa, tentu kita pun harus introspeksi diri. Mereka kita beri pelajaran, kenapa kita tidak mau belajar? Jadi semakin kita memberikan ilmu, semakin kurang ilmu kita. Disitulah saya terpacu untuk apa? Untuk bisa belajar lagi. Contohnya ada dengan pembelajaran yang sifatnya Zoom dari apa aja, dari lembaga apa yang Bapak suka mengikuti. Kemudian ada seminar-seminar, ada workshop, ada IHT yang berbasis pendidikan. Itu salah satu dia untuk memperbaharui, menambah wawasan ataupun pengetahuan sebagai seorang guru itu doang. Jadi Bapak tidak malu untuk belajar meskipun sudah usia seperti ini, karena kita kan semakin ilmu kita berikan, kalau menurut Bapak semakin situlah kita tahu, semakin kita membaca semakin sedikit sekali pengetahuan kita. Makanya itulah motivasi sebagai guru itu harus selalu diperbarui dengan digitalisasi. Sekarang kan sudah eranya digital, ya, yang memang ya sudah menjadi tuntutan, ya, meskipun guru-guru yang sudah senior atau sudah di atas 50 tahun secara usia itu memang agak terbatas, tapi itu sudah menjadi tuntutan sehingga kita harus belajar. Itu satunya, ya. Dan saya dengar Bapak juga ngikutin organisasi profesi seperti PGRI, Pak, ya? Iya. Dan mengapa penting bagi guru untuk mengikuti organisasi profesi seperti PGRI, Pak? Jadi sebagai organisasi yang memang diberikan, ya, oleh pemerintah
suara-suara guru baik yang berhubungan dengan pembelajaran, kemudian dengan kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan yang tentunya tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau guru itu hanya berpacu kepada sekolah atau lingkungan yang mereka tidak punya organisasi, maka mereka tidak ada wadah untuk menaungi, karena pewadah itu fungsinya sebagai apa? Penyalur profesi mereka, kemudian juga sebagai penguat bahwa mereka itu ada, kemudian juga sebagai wadah untuk meminta hak ataupun kesejahteraan bagi guru-guru. Melalui PGRI juga sebagai wadahnya disalurkan kepada pemerintah ataupun kepada badan-badan yang lain yang tentunya bisa menjadi penyalur daripada aspirasi guru. Dan kebetulan Bapak ini sebagai salah satu ketua ranting di Cibitung, ranting 7 ya kan, yang membawahi daripada 9 SMP negeri. Jadi SMP negeri yang ada Cibitung itu ada 9 dan ketua rantingnya Bapak sendiri. Itu sudah dari tahun kemarin. Jadi itu merupakan satu wadah yang sangat penting. Kenapa? Karena sekarang ini banyak lembaga swadaya masyarakat. Kenapa orang pendidikan tidak mempunyai organisasi? Berarti tinggal ada orang. Makanya dengan organisasi PGRI ini yang sudah diputuskan ya sudah puluhan tahun ya